Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Penta. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Merry Christmas dari kelas Geomatika 2B pagi dengan NIM 3322401057. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai pengaplikasian GNSS dalam bidang konstruksi dan survei. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu survei GNSS. GNSS atau Global Navigation Satellite System memungkinkan penentuan posisi secara akurat dan real-time. GNSS biasanya digunakan dalam kegiatan konstruksi dan survei untuk efisiensi dan akurasi yang tinggi. Nah, uh, contoh dari sistem dari GNSS ini yaitu yang umum atau yang sering kita dengar itu seperti GPS yang berasal dari Amerika Serikat, GLONASS yang berasal dari Rusia, Galileo yang berasal dari Eropa, dan Beidou yang berasal dari Cina. Nah, kita lanjut ke materi intinya, yaitu peran GNSS dalam bidang konstruksi dan surveying. Yang pertama mungkin kita masuk ke bagian peran GNSS dalam dalam bidang konstruksi. Yang pertama itu ada penentuan titik koordinat bangunan dan infrastruktur. Nah, selanjutnya ada pemantauan posisi alat berat secara otomatis. Selanjutnya ada pemetaan area proyek sebelum dan sesudah pembangunan. Dan yang keempat itu ada kontrol kualitas dan dokumentasi konstruksi. Nah, yang selanjutnya itu peran GNSS dalam surveying. Nah, yang pertama pastinya survei topografi cepat dan akurat. Yang kedua itu penetapan titik kontrol geodetik dan batas wilayah. Ketiga, pengukuran deformasi tanah dan struktur. Yang keempat, ada integrasi dengan sistem GIS dan CAD. Selanjutnya ada teknologi GNS. Itu tuh secara luas tuh teknologi GNS ada banyak seperti statik, RTK, atau real time kinematik dan network real time kinematik. Dan di sini saya ngambil dua contoh yaitu RTK dan BPK. RTK atau real time kinematik. Nah, RTK ini biasanya akurasi posisinya itu tinggi dan dia menggunakan CM level. Biasanya real time kinematik ini digunakan untuk secara langsung di lapangan. Nah, yang selanjutnya itu ada PPK atau Post Producer Kinematic. Nah, data yang diolah setelah pengukuran cocok untuk area yang sulit sinyal. Nah, biasanya ini tuh digunakan dalam survei batas tanah, fondasi, dan jalan. Nah, selanjutnya keunggulan GNSS dalam konstruksi dan surveying. Yang pastinya pertamanya itu ada efisiensi, biaya, dan waktu. Yang kedua, yang data posisi yang sangat presisi. Yang ketiga ada dapat dilakukan oleh lebih baik sedikit tenaga kerja. Jadi walaupun kita dengan jumlah SDM yang sedikit itu dengan alat yang lebih canggih mempermudah kita untuk melakukan pekerjaan dengan cepat. Yang keempat memungkinkan otomatis peralatan konstruksi dikarenakan alat dari GNSS atau GPS-nya itu sudah canggih. Nah, contoh penggunaannya itu dalam bidang surveying atau konstruksi itu tuh ada survei jalan dan jembatan biasanya itu tuh untuk pemantauan trase dan elevasi. Yang kedua itu ada pembangunan gedung bertingkat. Nah, itu seperti kontrol posisi fondasi dan struktur. Selanjutnya ada konstruksi pelabuhan dan bendungan. Itu digunakan biasanya untuk memonitoring deformasi. Selanjutnya ada drone mapping atau GNSS untuk fotogrametri udara. Nah, pastinya kita bakalan menghadapi tantangan dalam penggunaan GNSS. Uh, Mungkin tantangan yang lebih umum itu yang pertama ada sinyal terganggu oleh bangunan tinggi atau vegetasi lebat. Yang kedua ada butuh kalibrasi dan koreksi data. Ketiga ada ketergantungan pada perangkat dan perangkat lunak berlisensi. Keempat, kebutuhan pelatihan operator. Nah, kesimpulan dari PPT saya ini merupakan GNSS menjadi teknologi utama dalam meningkatkan produktivitas dan akurasi di bidang konstruksi dan surveying. Kombinasi GNSS dengan teknologi lain seperti GIS, CAD, dan drone menciptakan sistem kerja yang efisiensi dan modern. Investasi di bidang ini dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang dan pengelolaan proyek. Nah, mungkin sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Selamat malam.